Satu hari yang membuat saya berhenti itu mujahadah itu apa? Perasaan saya itu kalau waktu ngaji di situ merasa benar aja. Asal masuk ke masjid, nengok orang tuh kecil aja pak, nganggap orang tak berilmu. Jadi saya merasa tak enak. Ini orang beramal tak dengan ilmu. Itu kan doktrin tuh. Yang berilmu tuh kan cuman kami. Kami ini ahlus sunnah wal jamaah. Kami belajar hadis. Kami ini betul sanadnya, betul hadisnya. Ini semua dalilnya sahih. Ini yang diamalkan salaman setelah sholat. Orang yang masuk masjid. Ini ahli bid'ah semuanya. Asal memandang orang tuh kecil. Itu yang saya rasakan. Ada hati saya yang tak puas. Satu hari bolehlah nih. Satu hari celana saya agak bolong kecil di sini. Jadi sholat adalah kawan. Tak usahlah sebut namanya dia. Kalau disebut namanya tak enak, dia jual kelapa tuh di Jalan Paus. Nah, sebut nanti dia terkenang tuh. Entah terkenang tak tidak lagi. Jadi selesai sholat tuh celana ini bolong. Saya bukan merokok, tapi ada orang merokok yang kena celana saya ini bolong kecil-kecil. Lalu dia lihat gini, tak sah solat, tak sah solat, tak sah solat, gitu dia. Kan sama-sama pengajian nih. Tak sah solat antum, ulang solat antum, tapi kasar. Ya. Lalu saya bilang, abang kok kasar? Betul sebenarnya saya bilang. Tapi kita ini ikut sahabat. Kita ini kan salafi, pengikut sahabat. Sahabat itu kan lemah lembut, saya bilang. Kalaulah ada, maaf bang ya, saya bilang, kalau kayak gini Islam zaman sahabat tua, saya bilang, kasar seperti abang ini, macam mana orang mau masuk Islam? Untung saya Islamnya itu ada sekarang. Kalau saya hidup bersama Nabi di zaman sahabat itu, perilaku sahabat itu sekasar abang ini, tak masuk Islam saya tuh. Astagfirullah, saya bilang. Maaf ya gitu. Begitu kasarnya antum ini, saya bilang. Tapi marah saya kan. Marah. Kasar kali ini ngakunya ikut sahabat, tapi kasar, sombong-sombong. Itu udah satu kesal. Satu hari diskusi lah. Diskusi sama kawan semua. Tak usahlah sebut namanya, kau sebut tahu nih kan. Saya bilang, Bang, kalau saya berjalan dari rumah ke masjid, tiba-tiba di tengah jalan saya berhenti dan berdoa saya di jalan tuh bang, berdoa saya, ya Allah ya Rahman ya Rahim, apa aja lah saya bilang. Doa itu ibadah nak bang? Ibadah. Oke, saya bilang. Tapi yang saya lakukan ini pernah dibuat Nabi nak bang? Isu-isunya mulai gitu. Bingung dia jawab. Kan man amila amalan laisa amruna fahuwa raddud. Kan itu dalilnya. Siapa yang beramal yang tak pernah kami tunjukkan, maka amalnya tak diterima, tertolak. Saya tadi beramal, kan ibadah tu kan ya. Saya berdoa di jalan tu, lalu ditolak. Berarti kalau amal tu tak pernah ditunjuk, berarti itu bid'ah kan bang? Tak bisa juga dia jawab. Kalau bid'ah berarti dengan berdoa tadi masuk neraka saya itu kan bang? Sebenarnya kan berdoa sampai di jalan, di tengah jalan, kan bid'ah tu kan. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalati finnar. Setiap bid'ah sesat masuk neraka. Apakah mungkin saya di jalan tadi berdoa gini lalu Allah Ta'ala bilang kamu masuk neraka? Yang satu jawab ya bid'ah, tapi masuk neraka tak berani, dia bilang ya itu bid'ah. Yang satu lagi no comment. Semenjak itu saya bilang berhentilah saya ngaji lagi, kalian aja tak dapat jawab. Saya bilang kenapa? Kalau seandainya saya masuk neraka, masa Allah kejam betul gara-gara saya berdoa masuk neraka? Maksiat apa yang saya lakukan? Pada saya berdoa kepada Allah Ta'ala, itu ibadah kan? Saya bilang pernah tak Nabi pernah buat kayak gitu? Berjalan dari rumah ke masjid, tiba-tiba di tengah jalan berdoa saya. Pernah tak Nabi buat kayak gitu? Tak ada dalilnya kan? Berarti saya tidak ikut Nabi, bid'ah saya, masuk neraka saya. Udahlah saya berhenti ngaji lagi. Oh, langsung dibilang antum murtad. Kami dulu ketika masih keras Bapak Ibu, ini pengalaman pribadi. Dan sekarang baru sadar kami, ternyata saat itu kami sombong dan ujub. Itu dua sifat. Sombong dan ujub, tapi nggak sadar. Sekarang kami baru sadar. Sehingga mereka-mereka yang belum sadar itu sombong dan ujub. Kenapa sombong dan ujub? Karena mereka tidak mau menerima kebenaran kalau dari luar kelompoknya, itu sombong. Yang kedua, ujub, karena mereka merasa lebih baik dari yang lain, mereka merendahkan yang lain. Kami dulu begitu, dan sekarang kami baru sadar, kami bersyukur kepada Allah Bapak Ibu. Dulu ketika kami masih seperti itu yang ada itu kebencian. Orang sepandai apapun, kalau di luar kelompok kita, nggak ada nilainya di depan mata kita. Nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Itu sudah dicuci otak seperti itu. Tapi setelah kami putuskan keluar, kami mau membuka diri, kami tambah referensi pengajian, baca buku, Masya Allah, luar biasa. Ini ilmu lautan yang nggak bertepi. Sehingga kami sekarang walaupun beda pendapat tetap saling cinta. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Felix Shaw, Ustadz Mustafa Umar,
Ustadz Fauzil Azim, dan yang lain-lain, Ustadz Umar Mita, kami saling cinta karena Allah. Walaupun ada beberapa perbedaan di antara kita, toh intinya sama, kita sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Coba tanya, mana kartu anggotanya? Kalau mantan itu kan, misalnya saya mantan dulu, orang mana dulu keanggotaannya, terdaftar di cabang mana? Ya, coba tanya, siapa ketua pusat Salafi Indonesia? Manhaj Salafi itu bukan organisasi, dia itu pemahaman. Dia juga manhaj bukan untuk dipilih, dia ada kewajiban. Siapa yang mau beragama tidak dengan manhaj salaf, maka pasti ada bid'ah dan khurafat pada dirinya. Meskipun tidak semua bid'ah, tapi pasti ada ciri khasnya. Karena memang manhaj yang bukan manhaj salaf itu bid'ahnya ada ciri khasnya. Ada sebagian manhaj ciri khasnya adalah dakwanya selalu dimulai dengan politik. Ada sebagian manhaj ciri khasnya adalah yang bukan kelompoknya kafir. Ada sebagian manhaj yang ciri khasnya adalah suka dengan hadis-hadis tidak sahih dan ngajak-ngajak kaum muslimin untuk tiap bulan keluar itikaf di masjid 3 hari. Mereka menamakannya khuruj. Dalam 1 tahun mereka khuruj 40 hari. Nanti ada lagi yang bukan manhaj salaf, bid'ahnya adalah atau kesesatannya ciri khasnya benci dengan sahabat Nabi. Ada sebagian yang bukan manhaj salaf, ciri khasnya adalah suka beriktikaf di kuburan. Nah, siapa yang tidak mau bermanhaj salaf, pasti nanti ada kebid'ahan atau khurafat ciri khas pada dirinya. Dan sebenarnya kita bisa bilang kalau Anda merasa diri Anda dulu salafi, sekarang sudah tidak, maka kita khawatir itu sebenarnya hidayah yang tercabut dari diri Anda. Manhaj salaf itu pemikiran yang harus ada pada diri seseorang supaya dia tidak jatuh ke dalam kesesatan. Maka kalau sekarang ada yang mengatakan dia mantan salafi, berarti ada jalan kebenaran yang cabut dari dirinya. Di Indonesia ini memang ada sebagian ustadz 2 model. Antara mengatakan dirinya mantan salafi atau yang mengatakan dirinya saya salafi tapi seperti dulu lagi. Itu ada. Contoh yang mengatakan dirinya mantan salafi itu ada. Kita perhatikan atau ustadz-ustadz yang bilang sebenarnya orang ini dulunya maunya dakwah di kalangan salafi, tapi karena nggak diakui ilmunya, catat ya, tidak diakui keilmuannya, nggak dikenal belajar dari mana, nggak ada orang yang lebih ahli dari dirinya yang merekomendasikan dia sebagai ustadz baru dengan manhaj salaf, maka orang pun tidak menghadiri pengajiannya, orang tidak menerima dirinya sebagai dai yang mumpuni. Endingnya adalah karena tak diterima di sini, cari ke tempat yang lain yang bisa terima dirinya, yang mau mengakui dirinya sebagai ustadz, lalu yang salaf ini dibilangnya, ini dulu saya sekarang mantannya mereka. Padahal sejatinya memang tidak ada yang mengambil ilmunya. Apakah itu wajar? Wajar dong. Bapak-bapak punya anak nih, misalnya tinggal di Balikpapan, anaknya bilang saya pokoknya maunya sekolahnya di Balikpapan. Maunya apa nak? Sekolah umum apa sekolah SMK atau sekolah pondok? Apapun pilihannya dia, mau sekolah umum atau pondok, pasti bapak-bapak akan mencarikan yang terbaik di antara yang ada pilihannya. Betul atau tidak? Kenapa begitu? Itu adalah sebuah naluri, hal yang wajar bagi diri seseorang untuk mengambil ilmu, dia harus filter. Dia akan mengambil yang menurut dia layak untuk mengajar. Betul? Minimal di zaman saya dulu. Orang berlomba masuk SMA 1. Orang berlomba ke sana. Kenapa? Orang menganggap itu sekolah yang nanti saya pengennya ke UGM. Jadi kalau ke sini itu kayak lompat gitu. Kayak naik kelas misalnya. Maksudnya adalah orang juga mau pilih sekolah itu kan pilih-pilih. Wajar karena mereka maunya menimba ilmu dari orang yang mumpuni. Kalau ada seorang dai baru datang di Balikpapan. Siapa namanya? Fulan. Itu pasti orang kan bertanya. Gelarnya? Kalaupun tidak ada gelarnya. Dulu sekolah di mana? Mondok di mana? Kuliah di mana? Kenapa orang perlu bertanya? Karena orang kalau mau ambil ilmunya harus tahu dulu latar belakangnya. Itu tidak. Ini direkomendasikan tidak sama para ulama? Enggak salah sama ulama. Sama guru-gurunya. Kalau ada orang berkata, oh dia dulu dia alumni pesantren Al-Irsyad. Oke, pesantren Al-Irsyad banyak alumninya. Direkomendasikan tidak oleh guru-gurunya. Itu jadi pertanyaan. Oh dia keluar dari Madinah. Dia itu khirij Madinah, alumni Madinah. Oke, alumni Madinah. Banyak alumni Madinah ribuan. Dulu waktu dia kuliah di Madinah, track recordnya bagus enggak? Jangan-jangan nilainya CD. Kalau dapat beasiswa kerjanya melancong keliling Saudi. Dan sibuk sama itu lupa dia kuliah. Banyak bener. Jadi orang akan memfilter. Nah itu versi pertama. Itu contoh ada orang mengatakan, saya mantan salafi. Sebenarnya dia bukan mantan salafi. Dia adalah orang yang dulu maunya dakwah di manhaj salaf, tapi nggak diterima. Karena tidak diakui keilmuannya. Lalu mencari tempat yang di situ dia bisa bernaung. Yang di situ dia bisa diterima orang. Diorangkan, diustadkan. Lalu mengatakan dirinya mantan salafi. Ada juga seperti di
Ini salah satu ustadz yang dulunya senior. Dia, kalau dia bukan mantan salafi, dia mengatakan saya salafi, tapi tidak seperti dulu lagi, tidak kayak yang mereka-mereka. Kalau kita tanya, emang kalau ustadz sekarang gimana? Oh, saya kan gaul sama ini, sama ini, sama ini. Semua saya gak pergauli, karena semuanya kaum muslimin. Maka kita katakan, ustadz, bergaul dengan kaum muslimin memang semuanya kalau masalah muamalah. Untuk duduk bareng, kemudian ngisi bareng, yang antum dakwahkan manhaj salaf, yang ini yang didakwakannya khurafat dan bid'ah, campur aduk dong. Dan itu bukan manhaj salaf. Berarti antum cuma sekedar ngaku-ngaku aja. Kalau diusut-usut, oh ternyata pernah salah ngomong, keceplosan, tersebar di media, akhirnya digerebek orang, dipersekusi, diancam, masukin penjara kamu kalau tidak mau meralat hinaanmu terhadap amalan kami yang kamu katakan syirik itu. Oh akhirnya karena tidak enak, akhirnya oh enggak kok, ya saya minta maaf, dulu itu saya salah ngomong, bla bla bla. Ujung-ujungnya karena sudah tidak enak sama tekanan masyarakat, sekarang ganti status. Saya salafi, tapi tak seperti dulu lagi.